Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan, dimanapun berada saat ini. Hari ini kita mensyukuri kebaikan Tuhan, kita bersyukur atas berkat Tuhan, kita boleh dibangunkan pada pagi hari ini dengan napas kehidupan yang baru, semangat yang baru, kesehatan dan kekuatan yang baru. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali hari ini, kita ingin bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami tidak bisa kami balas dengan apa yang kami miliki saat ini. Tetapi biarlah ya Tuhan, melewati pujian, penyembahan, serta segenap kehidupan kami, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, melewati pujian yang akan kita naikkan ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa kita menyadari ketenangan, kekuatan yang kita peroleh itu bukan dari kita sendiri, melainkan dari Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita undang Roh Kudus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, yang memberikan ketenangan dalam batin dan jiwa kita, yang memberikan kekuatan, tuntunan, dan penyertaan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku,
tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu untuk mengalir dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pulihkanlah apa yang hancur dan yang terluka dalam diri kami ya Tuhan. Baharuilah iman kami yang mungkin sekarang mulai jenuh, mulai lelah. Urapilah kami kembali dengan kuasa-Mu yang besar, yang menyelamatkan dan memerdekakan kehidupan kami. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, biarlah aliran Roh Kudus-Mu tidak hanya berhenti di tempat ini saja, tetapi akan terus mengalir di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, dan kemanapun kaki kami melangkah. Ubahlah kehidupan kami menjadi saluran berkat dan terang bagi setiap orang di sekitar kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya dan berserah sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kuasailah pikiran kami, hati kami, kehidupan kami. Biarlah perbuatan kami hari ini boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di mana ada kelemahan, biarlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di mana ada keraguan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus membimbing kami pada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan juga yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini bukan menjadi hal yang sia-sia, tetapi boleh kami pahami, boleh kami mengerti, serta kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semuanya ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu melalui channel Embun pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini saya mengajak kita merenung dengan suatu tema mengenal roh yang benar, yaitu dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan ini dengan perikop berbagai karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sedemikian bacaan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa jemaat di Korintus, di mana Paulus menyampaikan suratnya, yaitu hidup di tengah-tengah banyak hal-hal yang sifatnya sangat plural seperti itu. Jadi mereka hidup dalam kehidupan kerohanian yang supranatural,
ada hal-hal yang spektakuler secara mistik dan lain sebagainya. Banyak orang mengejar pengalaman-pengalaman yang mengagumkan, dan tidak sedikit itu bukan berasal daripada Tuhan. Akibatnya Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, muncul banyak kebingungan, muncul banyak keraguan di tengah-tengah jemaat mengenai manakah yang benar-benar berasal dari Tuhan, manakah yang benar-benar bersumber daripada Allah, dan manakah yang benar-benar pimpinan atau bimbingan dari Roh Allah yang kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, karena itu Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Korintus sebagaimana tadi telah kita bacakan. Bagian ini tujuannya jelas, yaitu agar jemaat Tuhan hidup dalam keimanan yang benar, mengenal Roh Allah yang benar. Orang percaya perlu memiliki pengertian yang benar, yang sungguh-sungguh mengenai Allah itu sendiri, agar tidak mudah disesatkan, agar tidak mudah disalahpahami, disalah mengertikan tentang iman dan pengajaran itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengajarkan bahwa ukuran utama seorang yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu bahwa bagaimana karunia yang ia miliki itu adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji dan menyembah daripada Tuhan. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa roh yang bukan berasal dari Allah akan selalu berusaha merendahkan, menolak, menjauhkan, mengalihkan pandangan kita, perhatian kita daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya, roh yang dari Allah yaitu Roh Kudus akan selalu memuliakan Kristus, menuntun seseorang, menuntun pribadi untuk mengakui imannya kepada Kristus. Sebagaimana dalam bacaan kita ayat yang ketiga itu dikatakan, dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini perbedaan yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Baik pada zaman Paulus menyampaikan suratnya di Korintus maupun bagi kita hari ini. Agar kita peka terhadap karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Pada zaman Paulus, pengakuan yang mengatakan Yesus adalah Tuhan bukan sekedar ucapan biasa. Pengakuan itu bisa mendatangkan penolakan. Pengakuan itu bisa mendatangkan penganiayaan. Penolakan itu bahkan juga bisa membawa ancaman kematian bagi nyawa setiap orang. Jadi saat itu Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, Kekaisaran Romawi pada saat itu menuntut rakyatnya untuk mengakui kaisar itu sebagai Tuhan. Kaisar itu sebagai orang yang berkuasa, yang bisa memberi kehidupan dan juga bisa mengambil kehidupan seseorang. Karena itu, ketika seseorang berani menyatakan Yesus adalah Tuhan, ia sedang menunjukkan kesetiaannya yang tertinggi kepada Kristus. Sehingga pengakuan itu bukan hanya mungkin lahir dari pekerjaan Roh Kudus, tetapi juga menunjukkan bahwa hatinya sungguh-sungguh mempunyai keberanian, sungguh-sungguh mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Oleh itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Mungkinkah kita tidak lagi menyembah pada patung, kita lagi tidak menyembah pada berhala seperti orang pada jemaat di Korintus pada zaman dahulu, namun mungkin juga pada situasi kehidupan kita di era modern, era yang serba dekat, serba cepat, serba instan saat ini, banyak hadir dalam kehidupan kita yang mengabur pandangan kita, mengabur iman kita, tertuju dan terarah kepada Tuhan. Itu bisa dalam pengalihan fokus kita. Fokus kita tidak lagi untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk mengejar kesuksesan, mengejar finansial yang cukup dalam takaran kita, mengejar popularitas dalam kehidupan kita, mengejar kenyamanan, mengejar mungkin ambisi-ambisi pribadi kita yang mungkin tak kita katakan pada orang lain, atau bahkan mungkin juga ego dalam diri kita. Tanpa kita sadari, hal-hal tersebut bisa mengambil tempat yang seharusnya adalah milik Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh satu Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, setidaknya ada dua hal yang perlu kita renungkan terkait dengan bagaimana kita bisa mengenal roh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ujilah setiap suara dan keinginan
dalam diri kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan, berbagai hal yang harus kita pilih, berbagai pengaruh, berbagai dorongan baik dari luar maupun dalam hati kita. Sebelum mengambil keputusan, tanyalah itu dengan sungguh-sungguh dalam diri kita. Apakah itu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Apakah keputusan ini membuat saya semakin dekat kepada Tuhan Yesus atau justru semakin menjauhkan kita daripada Tuhan? Roh Kudus tidak pernah menuntun kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Ia selalu membawa kita kepada kebenaran, ketaatan, dan kasih kepada Kristus. Itu yang pertama menjadi perenungan bagi kita. Ujilah setiap keinginan-keinginan dalam diri. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Itu yang pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua, jadikan Yesus Tuhan atas seluruh hidup kita. Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak hanya hadir dalam gedung gereja, tidak hanya hadir pada saat ibadah-ibadah, tapi dalam seluruh kehidupan kita, Ia senantiasa hadir. Banyak orang menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi belum sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal jika Yesus adalah Tuhan, maka Dia berhak memimpin seluruh aspek kehidupan kita dimanapun kita berada. Keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keuangan kita, pergaulan kita, masa depan kita. Karena Dia Tuhan atas hidup kita. Jadi seluruh aspek kehidupan kita dalam kendalinya Tuhan. Jadi mengaku Yesus adalah Tuhan berarti kita dengan sadar, dengan iman kita berkata, Tuhan bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kita. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, pengakuan itu bukan hanya sekedar keluar daripada bibir mulut kita, tetapi terlihat dalam ketaatan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami, bagaimana kami harus hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami terus mengenal roh kebenaran itu, agar kami tidak keliru, tidak salah. Uji setiap hal itu apakah itu memuliakan Tuhan, atau juga hanya untuk ambisi pribadi kami. Biarlah kami hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan-keinginan diri kami. Tuhan bekerja dan berkarya atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, yang dengan tekun dan setia turut dalam perenungan firman Tuhan dan doa setiap pagi di channel YouTube Embun Ini Tuhan. Dimanapun berada kami berdoa, Tuhan memberkati pekerjaan, memberkati keluarga, memberkati anak-anak mereka, memberkati harapan dan cita-cita mereka Tuhan. Biarlah setiap langkah demi langkah mereka dalam pimpinan kasih daripada Tuhan yang penuh kuasa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin saat ini datang dengan pengharapan-pengharapan, mungkin selama ini doa-doanya tak terjawab. Mungkin setiap permohonan-permohonan belum terkabulkan. Kami tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kami meyakini doa orang benar dengan tekun dan setia punya kuasa yang besar. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, yang mungkin dalam kedukaan, dalam kesedihan, dalam pergumulan, dalam beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kuatkan mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau berikan kesembuhan atas setiap pergumulan, sakit, penyakit, ataupun pergumulan lainnya yang mungkin kami tidak dapat sebutkan seorang demi seorang. Tuhan hadir bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Satu hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan pimpin kami sejak kami melangkahkan kaki kami dari rumah, kemanapun kami melangkah pada hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyertai kami sebagaimana firman Tuhan, Engkau sertai keluar masuk rumah dalam pimpinan kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, sumber pengharapan dan tempat kami meminta dan memohon. Dalam nama Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.